Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Hari Minggu yang pertama di tahun baru 2025. Saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur di hari Minggu yang pertama. Di tahun ini saya sangat percaya Bapak Ibu selalu bersukacita. Amin saudara. Hari ini juga kita ada masuk dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih banyak kami ada sampai hari ini tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah, kami mau beribadah kepadamu di hari Minggu yang pertama di tahun yang baru 2025 ini. Kami terus mau tetap berkata, Engkau Bapa yang sangat baik, terlalu baik buat kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami semua dimanapun kami berada, Roh Kudus, damai sejahtera, ketenangan daripada-Mu memenuhi kami semua. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami buka hati kami siapkan hati kami. Masuk hadirat-Mu, muji dan menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang siap memuji, menyembah Tuhan, beribadah sama-sama katakan, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Anak-anakmu, umatmu. Kami ada sampai hari ini. Kasih setiamu menyertai kami. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berharap kepadamu. Masuk tahun 2025 ini Tuhan. Pengharapan kami terus di dalam Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Engkau baik, sungguh baik. Amat baik, terlalu baik. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita bilang buat Tuhan. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari angkat tangan bilang buat Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Segala-galanya Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku selamanya. Yesus Tuhan, kami sembah hanya Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, segala-galanya bagiku. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Terima kasih ya Yesus. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Inarala bayara bosyanda. Bapak Ibu, mari saya ajak kita sembah Tuhan di hari Minggu yang pertama di awal tahun ini. Mari bawa kasih kita, penyembahan kita buat Tuhan. Katakan Yesus sungguh baik. Segala
bagiku, pengharapanku. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh ralabasyandaralabo, oh ralabasyakaralabayaralabasydaralaba. Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk pengharapan demi pengharapan di dalam Engkau. Tidak pernah mengecewakan kami. Yesus, Engkau yang berjalan di depan kami, menuntun kami itu sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian bagi-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lagi katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Saat kita memuji, kita menyembah Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa dulu sampai selamanya, Allah yang menuntun kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus mau bersuka cita di hadirat. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau melawat kami saat kami menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sama-sama, katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang terus merasakan, menikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan dengan musik. Tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan. Nah, akhir kasih setia Tuhan buat kita. Haleluya. Ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Sekali lagi, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku
yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Aku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sebab hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, kami percaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Amin saudara. Saya percaya kita masuk 2025. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kita. Haleluya. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa kami terus untuk kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Oralabasya kata karalabayaran. Syaralabata karalabayaran. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap waktu kami rindu akan Engkau. Kami rindu kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oralabasya kata karalabayara labarab. Hiralabayara basya kata. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah
Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari nyanyikan lagi pujian ini. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat kedua tangan kita nyanyikan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari lagi katakan buat Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tangan bilang buat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berserah penuh ya Tuhan, sebab kami percaya hanya Engkau Yesus Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, kekuatan pengharapan kami. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih Tuhan. Mari berkati kami dengan firman-Mu dan perjamuan kudus sebentar ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Pengurapan-Mu atas kami semua yang mengikuti ibadah online, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, bahkan perjamuan kudus. Kami semua diberkati, kami semua dijaga, kami semua dilindungi, dan kami semua diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya ralaba. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Yang mau dengar firman Tuhan dan siap perjamuan kudus sama-sama katakan, amin. Nah puji Tuhan saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya akan sharing beberapa firman Tuhan untuk kita semua sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu, kita baca di kitab Wahyu ya. Nah kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Luar biasa firman ini ya saudara ya. Ini tentang 7 jemaat, tapi hari ini kita belajar, kita dikasih firman Tuhan tentang jemaat yang ada di Philadelphia. Kira-kira apa yang firman Tuhan datang untuk jemaat di Philadelphia? Nah, kita baca ayat yang ke-7 dikatakan 1:3, saya baca ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat yang ke-8. Nah kita lihat ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8 katakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Katakan amin saudara. Nah 2 ayat firman Tuhan hari ini datang untuk Bapak Ibu dan saya. Di awal tahun ini. Firman Tuhan yang dituliskan kepada jemaat di Philadelphia dari Yohanes dikatakan bahwa Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Jemaat Philadelphia saat itu. Lihat, aku telah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, nah ada kata namun, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu kalau baca ayat terusnya 9, 10 itu luar biasa. Ada pencobaan-pencobaan tapi Tuhan membela orang-orang. Bahkan Tuhan mengirimkan orang-orang yang hidup tidak benar itu datang dan sujud menyembah kepadanya. Amin, melalui hidup Bapak Ibu dan saya. Saya percaya hari-hari ini kita lagi masuk di dalam visi tuntunan bahwa tahun penuaian. Dan Bapak Ibu ketika saya baca firman ini saya bilang Tuhan ini pasti terjadi. Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun dapat menutup pintu. Kalau Tuhan sudah buka pintu-pintu pelayanan, pintu-pintu penuaian, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya itu. Kalau Tuhan sudah buka pintu-pintu berkat bagi Bapak Ibu dan saya, dimanapun Bapak Ibu bekerja, berusaha, apapun, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Asa dikatakan bahwa menuruti firmanku dan tidak menyangkal nama Tuhan. Orang yang hidup menuruti firman Tuhan, orang yang tidak pernah menyangkal namanya, itu Tuhan bela mati-matian. Amin. Tuhan buka pintu, Tuhan berkati. Firman-Nya ini Tuhan buka pintu. Tidak ada bisa ditutup oleh siapapun. Siapapun yang mau merencanakan tutup pintu dari usaha pekerjaan yang Tuhan mungkin sudah siapkan untuk Bapak Ibu selama 2024 ini berdoa, menabur doa, menabur doa, menabur doa. Nah 2025 Tuhan sudah buka pintu dan tidak ada satupun yang menutup pintu itu dari Bapak Ibu. Amin saudara. Yang pertama dikatakan, karena apa? Tuhan tahu kekuatan kita. Saudara, kekuatan kita itu tidak seberapa firman Tuhan bilang. Firman Tuhan datang kepada jemaat Philadelphia. Tidak seberapa, artinya enggak kuat. Orang yang tidak kuat, dia pasti berharap sama Tuhan. Amin saudara. Kalau orang-orang itu kalau benar-benar percaya dan sungguh kepada Tuhan, pasti dia berharap sama Tuhan. Pasti dia datang sama Tuhan. Tidak mungkin tidak. Beda dengan orang yang punya kekuatan sendiri. Beda dengan dia yang mau berusaha dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara.
Mari andalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, kita andalkan Tuhan, kekuatan kita tidak seberapa, tapi ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan buka pintu, bela kita, dan tidak ada satupun yang bisa merampas berkat janji Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Kita masuk dalam penuaian. Menuai, bisa dalam pekerjaan Bapak Ibu menuai. Customer Tuhan kirimkan yang baru. Tuhan pasti lakukan itu buat Bapak Ibu dan saya. Amin, saudara. Yang pertama, mari dikatakan Tuhan bilang kekuatanmu, Tuhan tahu kita. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan ngerti Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, karena Tuhan tahu, dikatakan karena kita menuruti firman-Nya. Tuhan lihat Bapak, Ibu, dan saya ini turuti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan Bapak Ibu dapatkan, baca setiap hari, mungkin dengar khotbah, di mana saja Bapak Ibu ikutin ibadah. Kalau kita turuti firman Tuhan, ada janji Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu, amin saudara. Turuti firman Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan tidak menyangkal nama Tuhan. Jangan sekali-kali menyangkal nama Tuhan. Bagaimana caranya tuh saya nyangkal nama Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita itu sadar nggak sadar, kita rasa bahwa itu kekuatan kita. Kita nyangkal bahwa wah itu karena saya kuat, saya bisa, saya sehat, saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Padahal semuanya itu dari Tuhan. Amin saudara. Mari kita andalkan Tuhan. Tahun 2024 tetap andalkan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita. Amin. Walaupun kita tidak kuat, tapi kalau kita nuruti firman Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan-jalan buat kita. Tuhan kasih hal-hal yang belum pernah kita lihat, hal-hal yang belum pernah kita dengar. Bahkan hal yang gak ada dalam hati kita, timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Akhirnya orang yang hidupnya menuruti firman Tuhan. Dengan saya katakan, amin. Ada berapa banyak yang siap, yang mau, bahkan siap masuk dalam penuaian, dalam segala hal. Haleluya. Yang kedua, engkau tidak menyangkal namanya, namaku. Tidak menyangkal nama Tuhan. Tadi saya sudah katakan, mungkin itu bisa merasakan bahwa oh kan saya bisa. Wah saya kan mampu. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mari semua itu bilang sama Tuhan, semua itu karena Tuhan. Kalaupun saya berhasil, kalaupun belum, semua ada waktu Tuhan buat saya. Amin saudara. Orang yang menuruti firman Tuhan pasti dia berkata, semua itu karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saya percaya, firman ini menjadi tuntunan buat Bapak Ibu dan saya masuk di 2025. Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup pintu. Amin saudara. Kalau ada saudara ikut online mungkin dengan keluarga kasih tahu Tuhan sudah buka pintu kepada kita, tidak ada satupun dapat menutup pintunya. Yang penting pertama turuti firman Tuhan. Dan yang kedua jangan sekali-kali menyangkal kekuatan Tuhan. Jangan sekali-kali menyangkal nama Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang taruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya percaya 2 ayat firman Tuhan ini akan menuntun kita masuk ke tahun 2025. Amin saudara. Apa yang tidak pernah saudara lihat, dengar, Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Karena Tuhan sudah buka pintu, sudah ada kunci Tuhan berikan untuk kita. Firman Tuhan, setiap kita memperkatakan firman Tuhan itu terjadi. Amin saudara. Dan Tuhan bilang begini, asal kita mempunyai kita berkata-kata karena kita percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Mari terus dalam firman Tuhan,
perkatakan firman Tuhan, nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya di tahun 2025 ini. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan memberkati firman yang sudah hamba-Mu sampaikan ini menjadi rema buat kami Tuhan. Bahkan kami percaya apa Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu buat kami dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang kami doakan selama ini Tuhan. Di tahun 2024 kami tabur doa-doa kami dengan mencucurkan air mata. Tuhan berfirman, Tuhan berkata kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Pintu sudah dibuka buat kami untuk tahun 2025 ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Hari Tuhan pimpin kami juga untuk masuk dalam perjamuan kudus di awal tahun, awal minggu ini Tuhan. Kami percaya ketika kami mau masuk dalam perjamuan kudus hidangan dengan-Mu, Bapa di surga memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya ini minggu yang pertama. Mungkin Bapak Ibu sudah siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, kami mempersiapkan hati kami mau masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari Bapa ampuni setiap kesalahan-kesalahan, dosa, pelanggaran apapun dalam hidup kami. Sebelum kami mengambil roti dan minum daripada anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan, mari kuduskan layakan kami. Terima kasih Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu yang sementara berdoa, mohon ampun daripada-Mu. Mari Tuhan kuduskan layakan kami. Kami masuk dalam perjamuan kudus dan kami percaya perjamuan kudus di minggu yang pertama ini, awal tahun ini, memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu, kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Nah, mari Bapak Ibu yang punya roti, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita, lalu kita berdoa. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini, Tuhan memberkati kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang punya anggur, mari angkat anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersyukur untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak, mari naikkan syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik.
Terima kasih banyak. Oh ralaba syandara labaya ralaba syikiri baralabo. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita. Biarlah Roh Kudus mengurapi kita. Oh ralabaya ralaba syididididi. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa, Engkau lihat tangan anak-anak-Mu yang naik kepadamu, terangkat bagimu. Mari urapi kami dengan pengurapan yang baru. Masuk 2025 ini hari Minggu yang pertama. Kami minta pengurapan khusus turun bagi kami semua. Haleluya, dalam nama Yesus. Oralaba syakata karalaba yaralaba syakaralaba yaralaba. Iralaba yaralaba syakata karalaba yaralaba yaralaba. Pengurapan baru turun buat kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oralaba syakaralaba takaralaba yaralaba. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang baru Tuhan, kami terima siang hari ini. Hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh pengurapan yang baru lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan untuk masuk dalam tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin. Tuhan, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini. Di tahun 2025 kekuatan Allah mengalir terus bagi hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, yang dahsyat dan berkuasa. Juga untuk gembala CK4 kami Pak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini. Program-program YouTube Tuhan sertai pimpin hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa, juga hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan, terima kasih, kami percaya kami sedang masuk dalam penuaian yang besar. Great harvest Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami doakan, apa yang kami tabur selama ini, kami percaya kami sedang masuk di dalamnya Bapa. Penuaian jiwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami berkati bangsa Indonesia, kami lepaskan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Sentosa, perekonomian dipulihkan di tahun 2025. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati pimpin hikmat-Mu bagi Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur juga Tuhan, Engkau sungguh baik.
Untuk nanti pilkada-pilkada, hasil pilkada juga Tuhan yang menentukan, Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami memberkati anak-anak kami generasi Yeremia, Tuhan akan pakai mereka di tahun-tahun ke depan Tuhan. Pengurapan khusus bagi anak-anak kami. Mereka ada di sekolah-sekolah, di perguruan-perguruan tinggi, universitas-universitas, bahkan di kantor-kantor, di mana saja Tuhan tempatkan mereka dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan sertai pimpin mereka semua. Mereka jadi berkat di sana. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu. Kami juga berdoa Tuhan, serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan. Mari Tuhan berkati persembahan kami di minggu pertama di awal bulan ini. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan juga memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita selesai ibadah online ini, mari kita mau angkat tangan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua.